Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh siswa-siswi kelas 3R5 dan kelas 3R6 jurusan TKJ. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan saya di materi pembelajaran teknologi layanan jaringan dan pokok bahasan kebutuhan telepon dalam telekomunikasi. Adik-adik, marilah kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mereview kembali tentang apa yang kita bahas minggu kemarin adalah materi telepon dan standar komunikasi. Dan untuk materi kali ini adalah kebutuhan telepon dalam telekomunikasi. Seperti yang saya peragakan di layar, adik-adik bisa melihat dan membacanya juga dalam video ini. Mari saya simak, saya akan mulai pembelajarannya. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya salah satu adalah telepon genggam. Adik-adik, saya ulangi lagi. Salah satu contoh dari telekomunikasi ini adalah telepon genggam. Sering kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik juga bingung apa itu yang dikatakan telepon genggam. Nah, inilah yang dikatakan telepon genggam itu adalah yang handphone juga itu adalah telepon genggam. Telepon genggam ini merupakan media komunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Jadi kalau dikatakan ini di telepon layanan jenis telepon telekomunikasi itu kan ada full duplex. Ini telepon genggam ini adalah full duplex, yaitu dua arah dan bisa berbicara berbarengan. Jaringan telepon ini di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap dapat dinikmati melalui telepon rumah atau kantor yang biasa menggunakan kabel. Saya ulangi lagi, jaringan tetap dapat dinikmati melalui telepon rumah atau telepon yang biasa menggunakan kabel. Sedangkan jaringan tidak tetap adalah meliputi di Indonesia meliputi jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ dan tertutup. Baik, sedangkan jaringan bergerak meliputi satelit telepon seluler dan radio trunking. Kedua jaringan ini yang dipergunakan di seluruh Indonesia ataupun di dunia untuk membantu proses komunikasi. Ada jaringan tertentu dan juga alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah telepon. Jadi untuk telekomunikasi dua arah ini contohnya adalah telepon genggam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ini adalah handphone, smartphone dan sebagainya. Itu adalah telepon genggam. Sedangkan dampak positif dari penggunaan telepon seluler pertama adalah hubungan antar manusia. Dengan telepon seluler ini atau telepon genggam ini, orang dengan gampang berkomunikasi dimanapun berada selama di situ ada sinyal telekomunikasi.
Penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas baik jarak jauh maupun dekat, mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi, maka mempermudah hubungan antara manusia. Jadi telepon ini adalah mempermudah kita dalam berkomunikasi dimanapun kita berada selama masih ada jaringan sinyal dari telepon dari provider yang menyediakan jasa telepon. Nah, kedua lah manfaat atau dampak positif dari telepon ini adalah yang kedua adalah dunia kerja dan dunia bisnis, atau boleh dikatakan kalau SMK itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Menggunakan ponsel dalam dunia bisnis sangat menguntungkan karena kita bisa memasarkan produk kita dengan cara yang mudah dan bisa menjangkau sampai pasar internasional. Jadi contohnya kita bisa lihat sekarang banyak toko-toko online yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Tokopedia, Lazada, Shopee, itu sudah boleh dikatakan sudah internasional juga. Bukan hanya di Indonesia saja yang bisa mengakses web toko online tersebut, tapi di luar negeri juga sudah bisa diakses dan manapun mereka bisa memesan barang yang ada di toko online tersebut. Dan juga mempermudah kita untuk mencari bahan baku yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan, kita tinggal searching di website tersebut atau aplikasi toko online tersebut. Selain itu juga kita bisa mencari lowongan pekerjaan lewat jejaring sosial, misalnya Facebook. Nah, Facebook dan ini adalah salah satu jejaring media sosial yang sangat juga banyak yang menggunakan Facebook ini, dan juga ada namanya Instagram, itu juga banyak yang digunakan, ataupun orang menggunakan Twitter dan sebagainya. Itu adalah salah satunya. Itulah dampak positif dari dunia kerja dan dunia bisnis. Sedangkan dampak yang ketiga, dampak positif dari jaringan telekomunikasi tadi ini adalah untuk warga lanjut usia dapat mengurangi rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak tergantung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan atau berkomunikasi. Untuk anak-anak dan remaja memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandirian mereka. Jadi dampak demografis ini bisa kita lihat di masa sekarang, masa pandemi ini. Kita bisa lihat situasi kondisi negara kita Indonesia pada saat di awal Januari sampai Januari 2020 sampai sekarang itu kita melaksanakan lebaran lewat tatap muka online menggunakan jaringan internet. Nah, itu sudah terbukti bahwa tanpa kita bersilaturahmi ke keluarga pada saat hari raya Idul Fitri itu kita bisa melaksanakan tatap muka secara online. Kita bisa telepon, video call dan sebagainya. Sehingga komunikasi antara anak dan orang tua, sahabat, teman dan sebagainya itu bisa terlaksana meskipun mereka di tempat yang berbeda. Karena pembatasan kegiatan pada saat masa sekarang pandemi ini tidak mengurangi komunikasi kita terhadap keluarga, teman dan sebagainya. Itu adalah fungsi dampak positif dari telepon yang dilihat dari dampak demografis. Nah, anak-anakku, apakah ada yang mau dipertanyakan dengan apa yang saya jelaskan? Kalau ada pertanyaan boleh kalian kirim ke alamat email saya gafur77@gmail.com. Sedangkan dampak positif yang keempat adalah dari telepon ini adalah jenis komunikasi. Memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara termasuk panggilan, pesan atau instant message, email dan lain-lain.
Nah, dengan kemajuan teknologi, telepon genggam ini selalu berinovasi, selalu membuat perubahan-perubahan baru yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Dulunya kita hanya bisa kirim pesan message. Sekarang kita bisa menggunakan media sosial seperti medsos, seperti WhatsApp, Telegram, Line dan sebagainya. Itu adalah suatu kemajuan dari telekomunikasi, telepon, membuat aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi. Dan di sini adalah jenis komunikasi, ada panggilan, teks dan sebagainya. Dulunya kita hanya bisa menggunakan video call lewat telepon. Sekarang kita bisa menggunakan dengan medsos, WhatsApp dan sebagainya untuk video call. Dan itu hanya menggunakan data internet. Dulunya kita menggunakan pulsa dan data internet. Nah, ternyata telepon ini juga di samping ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Ibarat dua sisi mata uang, di mana alat teknologi ini kalau kita gunakan di jalan yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita menggunakan di jalan yang tidak baik juga akan menghasilkan hal yang terburuk buat kita. Nah, di sini ada dampak-dampak negatif dari telepon seluler ini. Yaitu satu adalah kepribadian anak. Nah, ini adalah berakhlak atau tingkah laku karakter dari anak kita menjadi malas. Nah, kalau kita tidak bisa menghandle atau mengawasi anak kita terhadap telepon seluler ini, maka tingkah lakunya malas. Karena banyak apa-apa yang diperlukan sudah ada di telepon tersebut. Nah, kedua adalah kesehatan. Karena anak kita kalau kita tidak mengontrolnya menggunakan handphone, telepon genggam ini, maka akan menggunakan telepon itu sampai berjam-jam, sehingga mengurangi waktu istirahat untuk tidur. Nah, itu juga bisa mengurangi kesehatan. Jadi telepon ini adalah kita bisa menggunakannya sebaik mungkin, jangan sampai mengganggu kesehatan kita. Nah, yang tiga adalah tingkat kehidupan masyarakat. Semakin tidak peka terhadap lingkungan memicu kejahatan dan penipuan. Nah, bisa kita buktikan banyak orang yang buat akun-akun palsu dan bisa menipu orang-orang lain dalam telepon tersebut. Banyak SMS, saya lagi butuh uang, kirimkan ke rekening sekian. Nah, kalau orang yang tidak paham langsung mentransfer, itu adalah juga penipuan seperti itu. Nah, tadi udah kesehatan, kepribadian anak. Nah, kemalasan, proses interaksi secara langsung jarang dilakukan karena telepon ini kita sudah menggunakan banyak media sosial atau dan sebagainya, sehingga kita malas bertemu dengan teman, hanya cukup dengan video call. Ini juga kemalasan. Tapi hal-hal tersebut seperti ini hanya kita lakukan pada saat-saat tertentu seperti yang sekarang ini, karena dilarang kita berkerumun dan sebagainya. Bisa kita menggunakan alat telekomunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan teman atau kerabatnya. Itu aja saya sampaikan pada materi ini. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anakku, siswa kelas 35 dan 36 bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan pergunakanlah telepon pada jalur yang positif-positif saja. Dan sampai kita dikendalikan oleh alat telekomunikasi, tapi kita yang mengendalikan alat telekomunikasi. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring tatap muka online pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa setelah belajar.
Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lam tani warbu ila indala jati wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik adik-adik, kalau ada yang belum paham bisa kirim ke email saya gahur77@gmail.com, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya di web sekolah e-learning. Sudah saya persiapkan tugasnya di website e-learning sekolah. Silakan dibuka. Jangan lupa kalian absen, karena absen itu kehadiran itu sangat mendapatkan poin tinggi dalam pembelajaran ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.